Sing penting akeh iso gonta ganti. Nah ini tren juga ibu bapak sekalian, ini bentuk ekonomi kreatif. Jadi akhirnya muncul ke industri kreatif juga. YouTuber itu apa? Gitu. YouTuber ini loh sing didol apa neh TikTok. Coba jangan bayang nih. Makanya bojoku TikTokan tak tok nih ae mbok menawa engko oleh-olehane iso hasil kan ngoten. Wong niki wae oleh mlaku rene yo dijak TikTokan jian. Jadi itu hal yang monggo itu juga potensi ibu bapak sekalian. Makanya pasar Klempeng diolah, nggih. Kita organize, jadi entertainmentnya munculkan. Golek nggon sing eksotik silakan, nggih. Malah duwemen mengke Pak Bupati, Bu Bupati, wah luar biasa. Jadi kita tidak sekedar melaksanakan perintah, jangan seperti itu. Formalitas jangan seperti itu. Tapi kita ambil intisarinya membangkitkan gairah perekonomian masyarakat. Terus kemudian berikutnya, jadi pasar desa ngaten nggih Pak Lurah itu dari pusat. Kalau dari Pemkab memang ada, tapi nyuwun sewu kemampuan keuangan kita terbatas nggih Bu Dewan nggih. Jadi bisanya kita melalui bantuan keuangan. Sekarang ini sesuai dengan PP dan Permendagri yang baru masalah pengelolaan keuangan daerah. Jadi bantuan keuangan ini Bapak sekalian, ini kan ada umum ada khusus tergantung peruntukannya. Nek umum sak sire ini sing jelas sing oleh nompo niki desa kalih kabupaten liyane, mbah sak provinsi utawa sak njabane provinsi. Lah barangkali dari situ, tapi tentunya tidak bisa sebesar dari pusat. Terus kemudian ini terkait dengan pemberdayaan, ini UMKM. Ada usulan desa Pangkal, sing langsung tunjep poin UMKM Pangkal nih kalau tingali. Tugurejo Bu, terus Sawo biasanya kok ban-ban wokeh kegiatan, yurene usulan nih Mbah. Pangkal nih yang muncul. Oke Mbah Pangkal, kita terima itu satu hal yang baik. Jadi niki pemberdayaan pelatihan untuk niki penting Bu, walaupun didhawuh nih Pak Lanjar. Jadi nyangoni masalah kemampuan juga untuk mengembangkan potensi usaha, nggih. Terus kemudian Grogol niki beririsan dengan napa jenenge BUMDes juga. Jadi Grogol Temon Prayungan. Urusane modal. Nek bahasa penyertaan modal tidak bisa Mbah Lurah. Ya, nggih. Jadi istilahnya seperti yang dulu pernah ada BUMDes itu bantuan permodalan. Kalau UMKM amanah PP 7 2021 itu restrukturisasi. Nggih, restrukturisasi modal ya kalau dari Pemkab ya tentu melalui bantuan keuangan tadi, atau kalau di level atas kita ada lembaga inkubator bisnis. Lembaga inkubator bisnis itu biasanya pengusaha sing wis sukses daftarnya ditompo. Lah itu nanti ada memang keuangan dari negara itu yang disupportkan ke sana, jadi bapak angkat atau bapak asuhnya UMKM. Ya, jadi masalah permodalan seperti itu. Jadi istilahnya engko nek penyertaan modal jenengan kok ngekei balen kok. Nggih to? Sisa hasil usaha jenengan balik nih sing jatahe Pemda piro kan ngoten nggih. Jadi bukan penyertaan modal, tapi kita sifatnya perbantuan ini untuk restrukturisasi noto. Jadi modalnya ben ora murat-maritne ben luwih kuat kan ngoten. Terus kemudian ini yang berbicara juga dengan UMKM, Ibu Bapak sekalian, insya Allah kita sekarang masih tahap penyusunan Raperbub. Jadi tiga program andalan Pak Bupati insya Allah nanti berjalan. PKK Akademia, Pemuda Hebat, dan Circle P. Yang kita embani Circle P. Circle P itu Circle of Ponorogo, bisnis lingkar bisnis Ponorogo. Jadi bicara UMKM, Pak Bupati kan pun nerbitne surat edaran nomor 500/867 nggih. Yaitu tentang pemberdayaan UMKM kaitannya program bela dan beli produk lokal asli daerah Kabupaten Ponorogo. Mangkane Pak Camat nyuwun pangapunten panjenengane kan nek aku kok gontor apa kok ngerti kan ngoten nggih. Dadi mamin terus makanan-makanan ini jari produk lokal UMKM.
Terus kemudian juga masalah seragam, alat bekal, alat kantor yang disediakan dari potensi UMKM, silahkan itu dibelanja, dibeli, gerakan bela dan beli. Terus kemudian juga mau dingendikane Pak Lanjar, souvenir, nggih. Itu salah satu ekonomi kreatif, jadi industri kreatif. Jadi souvenir, nek tamu cindera mata kan ngoten nggih. Kadang ki kaya Mbah Lurah ngindeng kae enek tamu so Kemendes napa patunge Sudirman nggih Mbah Lurah. Lah niku jos nika. Ya, jadi itu kita paling tidak ada kesan Ibu Bapak sekalian. Soalnya menghidupkan nek wau jenengan ngendikan pariwisata juga karena kita beririsan. Biasanya sing gawe nglangen iki tinggalane. Dadi kudu enek oleh. Yang keempat dari SE Bupati itu adalah mempromosikan masyarakat lewat media sosial, Facebook dan sebagainya. Kula ningali nek sawu luar biasa. Ada komunitas pasar, ada grogol Laves. Wis ning desa liyane niku kula tingali, mergo kula kenal grogol Laves soalnya dadi anggotane Bu Lurah. Soalnya omahku ning grogol niku dadi ngetos. Itu banyak berbicara promosi napa menika hasil-hasil produksi lokal sangat luar biasa. Nah ini monggo Ibu Bapak sekalian, makanya ini kita emban itu melalui program Circle P. Nah Circle P ini intinya Ibu Bapak sekalian, Pak Bupati ingin pemerintah daerah hadir memfasilitasi kemitraan bisnis, ada jalinan hubungan bisnis antara pelaku UMKM baik dengan mereka sendiri dengan pelaku usaha besar termasuk koyok Alfamart, Indomaret niku kan Aprindo nggih, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia itu usaha besar Ibu Bapak sekalian. Ben produk UMKM iso didol dipajang ning kono. Terus kemudian juga koperasi sebagai pengungkit BUMDes, bahkan BUMD, bahkan iso BUMN. Ini difasilitasi pemerintah daerah. Jadi hubungannya saka produksi, pasok bahan baku, termasuk untuk distribusi, termasuk penghantaran jasa. Nah, yang kita andalkan juga di situ adalah teknologi informasi. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan saat ini, Perdakom Ibu Bapak sekalian sudah membuat suatu aplikasi namanya Jadil Mart, marketplace yang namanya Jadil Mart. Tapi Jadil Mart ini nyuwun sewu memang anggotanya kita belum selevel Shopee, Lazada belum. Nah itu anggotanya masih dari pelaku IKM yang kita asuh di dalam sentra industri Dinas Perdakom. Nah Circle P ini nanti para penerima manfaat nanti akan kita cover di situ. Jadi untuk mempromosikan, memamerkan, memasarkan apa yang menjadi produknya melalui Circle P. Nanti akan kita tingkatkan Ibu Bapak sekalian. Jadil Mart saat ini modelnya COD, mergo COD regone niku ijik ketambahan ongkos transport. Lah nek sing tuku wong bausan kunti jenenge lah niku kan bensin entek piro kan ngoten nggih. Ini kita akan memecahkan itu, solusinya kerjasama dengan PT Pos. Ke depan kita paling tidak mendaftarkan dirilah ke Lazada, Shopee. Nek cita-cita mulianya memang kita bikin marketplace sekelas Lazada, Shopee dan seterusnya. Nah ya butuh anggaran gede pancene nggih. Jadi doakan saja. Jadi ini Pak Bupati membuat suatu program yang sangat luar biasa nanti berjalan. Mohon Ibu Bapak sekalian terutama di desa itu dilaksanakan dengan baik. Ojo didelok misalnya berapa bantuan keuangan yang turun. Tapi nanti saking itu ada pelatihan, ada pendampingan, kemudian ada belanja barang jasa kaitannya bahan baku produksi, alat-alat kelengkapan produksi. Sing penting neh pembinaane karo arena temu bisnis kemitraannya. Terus kemudian ini kaitannya juga itu ada usulan yang bersinggungan dengan industri dan ekonomi kreatif. Ini pariwisata Desa Pangkal, Sriti, Temon, Prayungan, Grogol, Tumpak Pelem, tapi judulnya Desa Wisata. Ya, desa wisata nanti bicara bahasa banyaknya nanti di pariwisata kita beririsan. Jadi nek UMKM-nya tolong makanya digerakkan Ibu Bapak sekalian supaya itu mendongkrak nggih. Nah, terutama nggih bicara ekonomi kreatif sing kados kula aturaken ing ajeng.
Terakhir ini kaitannya dengan pertanian, pangkal, prayungan, bombrang. Nggih. Jadi bersinggungan, beririsan. Memang usulannya jenengan urusannya pertanian, tapi pasca pertanian itu ada produk olah hasil pertanian, kan ngeten nggih. Lah, tentu juga akhirnya didol, diedarne dan seterusnya. Dalam hal ini Bapak sekalian, kami titip pesan, jadi kita juga ada program 1000 NIB, insya Allah dalam target kita. Soalnya yang namanya usaha, wajib hukumnya memiliki legalitas, Ibu Bapak sekalian. Pak Presiden melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada peraturan turunannya, sudah dipermudah perizinan. Ini sebenarnya wilayahnya DPM PTSP, tapi kita selaku dinas teknis, kita urusannya memverifikasi secara teknis Vertek ya, lewat single submission OSS. Jadi NIB basisnya NIK, Ibu Bapak sekalian. Jenengan nek ngurus NIB padha karo ngurus KTP. Nek wong usaha niku. KTP-ne wong usaha niku NIB, nomor induk berusaha. Setelah itu perizinannya ada izin usaha, ada izin komersial. Nah, di situ ada pemenuhan komitmen sesuai kelompok baku lapang Indonesia, bahasanya ngoten KBLI. Jadi soalnya saya ini izin itu berbasis resiko, Ibu Bapak sekalian. Rendah, menengah, tinggi, intensi menengah ke rendah, menengah ke tinggi. Kalau yang koyo UMKM, usaha mikro kecil, risiko usaha rendah, NIB ini sudah bentuk perizinan tunggal. Yang lain itu masih perlu. Yang ketiga, standarisasi. Nggih. Jenengan perlu dilatih standarisasi. SNI ini lho, jenengan ngendikan standar nasional Indonesia. Penting itu. Kemudian produk halal, JPH, jaminan produk halal. Kalau itu menyangkut mamin atau produk lain yang bersentuhan dengan hasil penyembelian hewan ternak dan seterusnya. Jadi itu hal-hal penting, belum lagi packaging, pengemasan, kemudian nanti hak paten, merek, dan sebagainya. Jadi banyak hal Ibu Bapak sekalian, tolong usulannya nggih, yang belum muncul ke depan dimunculkan. Jadi aja diruwengking ning ngisor nggih, mendelep ora ketok. Jadi sing pembangunan sarana bener saiki sing dingetikane Pak Lanjar hits nggih, napa holistik integratif tematik spasial, temanya jelas. Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata, dan napa niku peningkatan sarana prasarana kesehatan didukung napa penguatan kelembagaan lokal guna memperkuat kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal. Betul itu napa menika temanya ke sana, tapi nyuwun tulung aja disepelekne urusan pemberdayaan nggih. Dadi usulane iki sarpras paling ora nek wis nomor 3 ngono rada dikeki siji lah pemberdayaane ngoten teng SIPD ini mungkin nek entry ngoten niku. Jadi itu Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti monggo yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.